A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan Tenting Materi Mentoring SMA 31 Jakarta untuk kita membahas kembali akan al-bai'ah. Kalau di pertemuan di video sebelumnya kita sudah bahas terkait 3 ya tadi sebelumnya, yaitu ada at-ta'ah, yaitu ketaatan, ya, lalu setelah itu as-sabat, keteguhan, dan at-tajarrud, kemurnian. Lalu 2 yang lainnya adalah yang terakhir, ini juga penting untuk kita ketahui, yaitu akan al-bai'ah ke-9 dan ke-10, yaitu yang ke-9 adalah al-ukhuwah, yaitu persaudaraan, dan yang terakhir adalah as-siqah atau kepercayaan, loyalitas. Oke, kita bahas dulu al-ukhuwah teman-teman semua. Al-ukhuwah. Nah, ukhuwah itu apa sih maksudnya teman-teman semua? Mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan, ukhuwah itu adalah saling berbaur dan sebagainya. Tapi ternyata teman-teman, al-ukhuwah itu adalah maksudnya adalah persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang saling berpadu dalam ikatan akidah. Jadi kuncinya adalah ukhuwah itu adalah buah dari akidah yang benar. Teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman punya sahabat ya, teman-teman punya sahabat, tapi sahabat teman-teman ini padahal dia Islam misalnya, tapi teman-teman sudah bersahabat dengan dia selama, tapi kok merasa kayaknya nggak pernah nyambung ya chemistry-nya, kok kayaknya nggak pernah akur ya, kok kayaknya nggak pernah berantem ya gitu, berantem mulu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya sahabat, bahkan keluarga misalnya, anggota keluarga yang ternyata merasa tidak akur, tidak ada chemistry-nya, maka bisa jadi teman-teman boleh berkeluarga dengan dia, boleh bersahabat dengan dia, tapi teman-teman tidak berukhuwah dengan dia. Karena teman-teman, ada satu kejadian kayak gini. Saya pernah dapat cerita ya dari salah satu abang kita ini someday beliau pernah akhirnya ke Papua gitu ya, ke Papua untuk safari dakwah gitu ya, untuk silaturahmi dakwah lah gitu. Sampai di sana ketemulah sama orang yang halakoh juga dengan si abang ini, ya satu jamaah lah dengan kita gitu ya. Tapi si abang ini ternyata padahal belum pernah kenal sama orangnya, sebut saja abang ini A, lalu ketemu sama orang Papua itu B. Abang A ini gak pernah kenal sama si Abang B ya, yang di Papua itu. Tapi ketika baru pertama kali ngobrol, ketika baru pertama kali ketemu, langsung nyambung. Langsung dapet tuh chemistry-nya, langsung nyambung obrolannya, langsung nyambung apa yang disampaikan dan sebagainya. Karena teman-teman ternyata ukhuwah itu bukan tentang ikatan darah, tapi ya tentang ikatan iman. Jadi kalau teman-teman punya ikatan iman yang sama, punya kualitas iman yang sama dengan satu orang, maka teman-teman akan nyambung dengan gampang. Ada satu contoh lainnya, misalnya ketika teman-teman misalnya punya teman nih, kayaknya akrab nih, sering main bareng, sering belajar bareng, sering apa lagi, macem-macem lah gitu ya, udah segala macam bonding dilakukan gitu ya, pokoknya 24 jam ada sama dia misalnya sampai segitunya, tapi teman-teman nggak merasa ada chemistry dengan dia, berarti teman-teman belum berukhuwah. Atau bisa jadi kualitas iman dia itu di bawah kita, atau kita yang di bawah dia, sehingga gak nyambung. Atau ukhuwah ini bisa dikatakan, kalau saya paling gampang adalah seperti hubungan pernikahan gitu ya, paling gampang. Jadi teman-teman, kalau saya pada dapat materi, ukhuwah itu seperti segitiga. Jadi atasnya itu Allah SWT, dan di bawahnya itu di sisi sininya ini suami, di sisi sini istri. Ini bisa dianalogikan juga dengan teman-teman yang lain juga ya, dengan contoh yang lain. Kalau misalnya hubungan suami dan istri ini dia semakin dekat dengan Allah ya, semakin dekat dengan Allah, maka pasti jarak antara di suami dan istrinya makin dekat. Karena dia semakin menuju Allah, makin dekat tuh, suaminya dekat, istri jadi makin dekat. Kalau semakin menuju ke Allah SWT. Tapi kalau ternyata suami dan istrinya ini sama-sama jauh dari Allah,
kualitas imannya compang-camping, maka akan jauh tuh, akan semakin jauh jaraknya. Jadi semakin gampang cekcoknya, semakin gampang gak samanya, semakin gampang gak akur dan sebagainya. Begitupun ketika teman-teman misalnya paling gampang nih berteman berlima lah, 5 orang. Sama kita bikin segitiga, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5-5-nya sama-sama dekat dengan Allah SWT, maka apapun rintangan di hubungan itu pasti mereka akan sama-sama dekat. Gampang untuk makin memahaminya, gampang untuk semakin lapang dadanya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ternyata hubungan antara 5 orang teman ini jauh dari Allah SWT, jauh-jauhan, dia makin jauh dari Allah, makin jauh tuh jarak-jaraknya tuh. Nah akhirnya gampang berantemnya, gampang genggangan dan sebagainya teman-teman semua. Maka dari itu, kalau misalnya kita dalam dakwah, kenapa sih kita harus ada targetan ibadah? Karena targetan ibadah inilah teman-teman, mutabah yaumiyah kita, itulah yang menjaga kita agar ukhuwah kita semakin kuat teman-teman semua. Kalau misalnya kita organisasi, tapi organisasi dakwah ini, rohis terutama dalam hal ini tentunya, itu tidak mengedepankan ukhuwah, tidak mengedepankan ibadah. Yang penting gue kumpul pagi misalnya siang syuro, malamnya ngapain misalnya gitu ya, syuro lagi. Tapi akhirnya nggak ada gregetnya, bisa jadi ya karena nggak diibadahin teman-teman semua. Maka pastikan kalau misalnya hubungan di antara rohis ini mau benar, mau ukhuwah, karena ini juga prinsip dakwah kita, maka pastikan targetan ibadah kita benar dulu. Ibadah kita benar dulu. Kalau ibadah kita gak benar, yakin gak mungkin dakwah kita benar juga teman-teman semua. Karena kalau dalam ayat yang lain, saya sering banget bawain ini. Setelah kita berislam, ya ini runtutannya di Quran surat Ali Imran ayat 102, 103, 104. Di ayat 102-nya Allah bicara tentang bahwa kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kalau kita mau berarti kita harus jadi muslim dulu. Tapi setelah jadi muslim, nggak ujung-ujung langsung dakwah, nggak ternyata teman-teman. Jadi jadi muslim itu ada di ayat 102. Lalu setelah jadi muslim apa? Ukhuwah dulu. Bangun tim dulu, bangun chemistry dulu. Setelah udah punya jamaahnya, udah bangun chemistry sama orang-orang yang tadi muslim itu bergabung jadi satu, baru setelah itu dakwah. Maka bayangkan teman-teman ketika teman-teman fokus dakwahnya dulu, tapi teman-teman nggak memperbaiki internal ukhuwahnya dulu, hancur dakwah kita teman-teman semua. Apa yang mau kita cari? Kalau kita nyuruh agar akhirnya orang kita dekat dengan Allah, kan dakwah itu menyuruh agar orang makin dekat sama Allah kan. Tapi bagaimana kita menyuruhkan agar orang dekat sama Allah kalau kita sendiri gak dekat sama Allah? Ini satu hal yang patut kita pahami teman-teman semua. Karena ada loh teman-teman semua, ada loh orang yang dia organisasi, orang yang dia itu saling berkumpul, tapi ternyata tidak berukhuwah. Seperti yang Allah juga firmankan di Quran surah Al-Hasyr ayat 16 kalau nggak salah, 14 atau 16 gitu ya. Kalau dipotong ayatnya itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi orang itu seakan-akan engkau melihat mereka itu berkumpul, berserikat, tapi ternyata hatinya terpecah belah teman-teman. Hatinya nggak saling nggak saling terkumpul, nggak saling terchemistry seperti itu. Maka penting buat kita teman-teman, kalau kita mau dakwah, maka perbaiki hubungan sama Allahnya dulu. Biar apa? Biar kita punya tim yang bagus kayak gitu. Karena dakwah itu juga nggak sendirian kan, harus berjamaah teman-teman semua. Bahkan kalau di sini juga dibahas, al-ukhuwah itu adalah tingkatan tertinggi adalah ihsan, yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya, dan tingkatan terendahnya adalah lapang dada, salamat sodar, lapang dada terhadap saudaranya. Jadi bisa pahamin, bisa maklum lah gitu teman-teman. Itu ukhuwah. Yang terakhir adalah as-siqah, percaya, berloyalitas dengan pemimpin kita, loyal dengan dakwah ini. Meskipun dakwah memang tidak memberikan apa-apa buat kita, tapi kita harus tetap loyal. Terutama loyalitas ini kepada siapa? Kepada Allah,
kepada Rasul, dan kepada pemimpin yang sudah ditunjuk untuk memimpin kita. Seperti yang juga Allah firmankan di Quran surat An-Nisa ayat 59, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin yang gimana? Pemimpin yang taat sama Allah dan taat sama Rasul. Kita harus ikhlas teman-teman, ketika dulu siapapun pemimpin kita mau lebih muda, atau misalnya tidak lebih kaya daripada kita, atau mungkin tidak lebih berilmu daripada kita, tapi kita harus hormatin ketika dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Makanya kenapa di ROIS itu terutama khususnya harus ada pemimpinnya. Siapa yang mimpin? Kalau sudah disyurokan, sudah diputuskan siapa? Fikoh. Kita loyal dengan keputusan itu. Meskipun memang nanti misalnya ternyata di ujung jalan ternyata keputusan itu misalnya kurang tepat, tapi tetap jalani. Karena tugas kita adalah fikoh, loyal, percaya dengan apa yang sudah diputuskan seperti itu. Karena teman-teman, kalau misalnya kita nggak sikoh gitu ya, kalau misalnya kita nggak sikoh, ya bagaimana di dalam dakwah ini juga bisa jalan, teman-teman semua. Seperti yang Allah juga firmankan ya dalam surat yang lain gitu ya, bahwa di surat Muhammad ayat 21, fa'aula lahum ta'atu wa qaulun ma'ruf, maka lebih utama bagi mereka ketaatan dan perkataan yang baik. Jadi kalau kita tuh taat sama pemimpin, kalau kita loyal dengan jamaah kita, itu lebih utama buat kita teman-teman, dan perkataan yang baik juga. Seperti itu sih teman-teman kurang lebih. Jadi kurang lebih ada 10 prinsip tadi ya, ada 10 prinsip yang sudah kita bahas. Nanti teman-teman selanjutnya bisa banyak baca-baca, bisa sharing-sharing juga sama teman-temannya. Dan untuk menutup sesi materi Al-Quran ini, mari kita coba ulangi. Ada 10 prinsip. Yang pertama adalah al-fahmu, pemahaman. Yang kedua adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ketiga, al-amal, amal perbuatan. Keempat adalah al-jihad, kesungguhan. Kelima adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Keenam, at-to'ah, ketaatan. Ketujuh, as-sabat, keteguhan. Kedelapan, at-tajarud, kemurnian. Kesembilan, al-ukhwah, persaudaraan. Dan kesepuluh adalah as-siqah, kepercayaan atau loyalitas. Itu aja teman-teman materi kita hari ini menutup materi Al-Quranul Bai'ah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, yang mana tentangnya dari Allah, maka jangan kita tambah soal yang ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.